Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqra bil hawadith wa tunalu bil radaibu wa husnul khatimi wa tasrul mujtarin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'min lahmi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan sekalian, jamaah pengajian subuh pagi yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta rasa syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan hidayah kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah dari junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamat kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah yang berbahagia, kita selalu menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa adalah merupakan sumsum atau inti daripada ibadah. Oleh karena itu dalam keseharian kita terutama habis salat kita untuk selalu memohon kepada Allah, ya berharap kepada Allah supaya hidup kita mendapatkan bimbingan, mendapatkan taufik dan hidayah, kita diberikan keselamatan hidup kita dari dunia sampai akhirat. Juga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat jasmani dan rohani kita. Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah jadikan keluarga kita semua, putra putri kita, putra putri yang saleh dan salehah, yang menyayangi kepada orang tuanya, bisa membahagiakan dan juga bisa menjadi qurratu a'yun, menjadi kebanggaan baik dunia maupun akhirat. Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup di akhir zaman, sering saya ulang-ulang. Zaman ini fitnah-fitnah itu sangat masif. Oleh karena itu kita selalu memohon kepada Allah agar kita diberikan satu hidayah, taufik untuk kita tidak terjerumus ke dalam lembah-lembah kehinaan. Baiklah, kita lanjutkan kalim kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-faqih Abdul Laisi rahimahullah ta'ala, man hafidha sab'a kalimatin wa huwa syarifun indallahi ta'ala wa malaikati wa yaghfirullaha dunubahu walau kanat misla zabadil bahri wa yajidu halawata ta'ati wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khair. Artinya al-faqih
Al-Faqih Abu Lais. Ya, Said Nulais ini Bapak Ibu seorang ulama di Mesir. Beliau adalah seorang ulama ahli tafsir, begitu juga ahli hadis. Dan kitab-kitab yang sudah dikarang beliau banyak dipelajari atau diajarkan oleh para ulama di pondok pesantren, majlis-majlis talim seperti Fathul Ghaus dan Ilmu Tauhid, kemudian Tanbihul Ghafilin yang sangat populer di dunia pendidikan Islam. Dan termasuk yang saya baca ini adalah kitabnya Nazaiful Ibad, ya, yang dikarang oleh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani dan ditafsiri oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Jadi Al-Faqih Abu Lais radhiyallahu anhu menjelaskan man hafidha sab'a kalimatin. Artinya siapa orang yang memelihara 7 kalimat. Melihara artinya menjaga dan selalu mengamalkan dalam kehidupannya 7 kalimat ini. Fahuwa syarifun, maka orang tadi akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal malaikati, juga oleh malaikat. Wa yaghfirullahu dzunubahu, dan Allah akan mengampuni segala dosanya. Walau kanat misal zabadil bahri, walaupun orang tadi punya dosa sebanyak buih di lautan. Wa yajidu halawata taati, dan orang tadi akan mendapatkan atau merasakan manisnya taat. Wa yakunu hayatuhu, dan juga akan Allah jadikan kehidupannya itu matuhu, dan matinya khairan, menjadi orang yang baik. Apa itu kalimat-kalimat tadi? Yang 7, ya. Yang pertama, al-ula, yang pertama, ayyakula indal ibtida'i kulli syai'in bismillah. Kalimat yang pertama yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita, ya, apabila kita memulai suatu pekerjaan yang baik, kita harus memulainya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, kita mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau minum, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau pergi keluar rumah, mau pergi ke pasar, ke kantor, ya, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Bismillah ini akan membawa berkah dalam segala langkah. Jadi oleh karena itu biasakanlah, ya, oleh kita setiap kita mau memulai suatu pekerjaan diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kisah bahwa, ya, di suatu kampung, kalau di kita gitu ya, di suatu kampung ada kepala suku. Mungkin kalau di kita ya tokoh masyarakat, bisa juga mungkin RW, ya, orang yang disegani di masyarakatnya. Dia mengalami suatu penderitaan penyakit yang luar biasa. Orang tadi, kepala suku tadi, sudah berobat ke berbagai macam medis atau dokter, dia sudah datang gitu. Tetapi hasilnya nihil. Kemudian di antara
masyarakat tadi ada yang punya inisiatif. Ada sekelompok orang yang sedang keliling kampung. Kalau di kita biasanya ada apa namanya, para pebalik, ya saya lupa namanya, kuruj. Jadi ada kelompok orang yang datang ke kampung-kampung, ngajak sholat, gitu-gitu. Pak, yuk kita ke masjid. Itu biasanya suka banyak. Ya, biasanya kalau di Jakarta pusatnya di Kebon Jeruk. Dari berbagai macam negara di situ ada. Ya, mabit ya. Saya dulu pernah ikut seminggu, nggak tahan. Ya, mereka itu jadi komunitas orang-orang yang senang, artinya katakanlah beribadah kepada Allah dari berbagai kalangan, ada pengusaha, ya, bahkan juga tidak sedikit pejabat-pejabat itu yang ikut. Nah, singkat ceritanya, kepala suku ini sakit, kemudian ada orang yang inisiatif punya satu keyakinan, ini kayaknya orang-orang kayak begini nih, kalau diminta doanya kira-kira manjur. Akhirnya ya kepala apa namanya, boleh dikatakan masyarakat ada yang berinisiatif berkenalan. Kata itu apa, wakil dari masyarakat, Pak, kami ini punya kepala suku, punya pimpinan, tokoh masyarakat kami sedang mengalami sakit yang luar biasa. Padahal kami dan keluarganya sudah berusaha berobat ke berbagai tempat, tetapi hasilnya tidak. Oleh karena itu Pak, kami mohon doanya agar pimpinan kami ini diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Oh begitu, baiklah kami. Maka datanglah sekelompok orang tadi ke rumah kepala suku, kemudian dia minta air, begini kira-kira ya, putih ya, putih, gelas. Sekelompok orang tadi beramai-ramai baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, terus banyak-banyak. Akhirnya ya dengan izin Allah SWT, ya air tadi diminumkan kepada kepala suku yang sedang sakit luar biasa. Diminumkan, setelah diminumkan dengan izin Allah, ya qadarullah, sembuh dan sehat ya. Itu aja, itu wasilah dan barokah sembuh, ya. Akhirnya keluarga dan masyarakat di lingkungan tersebut berterima kasih. Ini jemaah sekalian jadi terinspirasi begitu. Jadi manakala kita pun kurang enak badan, atau ada orang yang katakanlah mengalami satu penyakit dan seterusnya, ya kalau ada orang minta sama kita, jangan, oh saya kan nggak bisa apa-apa, nggak usah, kita baca Bismillah saja, tentu saja dibarengi dengan Fatihah, namanya gitu ya. Kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah ya Bismillah dan Fatihah ini, orang yang sedang sakit atau yang sedang membutuhkan pertolongan disembuhkan oleh ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Maka insyaallah. Nah ini ya. Jadi kembali bahwa apabila kita mau memulai suatu pekerjaan yang baik, hendaklah kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniyatu, dan yang kedua, kalimat yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita
ayyakula inda faragi kulli syai'in alhamdulillah. Manakala kita selesai dari mengerjakan suatu perkara, maka akhirilah dengan baca alhamdulillah. Kita habis makan, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tidur, ya ada doa khusus, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Tapi maksud di sini apapun pekerjaan yang selesai kita kerjakan untuk supaya timbul keberkahan, maka ucapkanlah alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi selalu ada connect, selalu nyambung segala sesuatu, ya, ada tangan Allah. Setiap apa yang kita kerjakan selalu berzikir kepada Allah. Insya Allah dengan demikian akan timbul keberkahan. Jangan lupa kita mau makan di tempat kondangan prasmanan. Jangan sampai lupa juga. Ya gitu ya. Saya pengalaman beberapa saat yang lalu ada undangan dari teman saya dosen di Jakarta Pusat di gedung tempatnya terbatas. Ya, kan kalau di gedung kondangan terbatas waktu paling 2 jam. Sementara orang membludak, waduh bingung banget. Kita suruh masuk, udah gedungnya enggak, pokoknya kebanyakan orang. Begitu kita nyendok nasi, ya kita jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita makan. Saya perhatikan jamaah itu makannya pada berdiri. Waduh, saya nggak biasa makan berdiri begini. Jongkok aja ke pinggiran. Ya, kita mulai dengan Bismillah. Kemudian selesai makan kita baca alhamdulillah. Bapak sekalian, salah satu adab, ya, kalau kita makan dan minum jangan berdiri. Juga secara ilmu kesehatan, konon kata ahli kesehatan, kalau kita makan atau minum dalam posisi berdiri itu kurang baik dari kesehatan. Jadi makanan akan moncor gitu, paham ya? Tetapi kalau kita duduk seperti ini, ya, jadi tidak langsung dicerna. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ya. Tetapi ada tetapinya. Ada satu keterangan, kecuali kita kalau minum air zam-zam. Ya, ada kecuali. Kalau kita pergi ke Mekah, apa umroh, amin. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah bisa umroh, bisa pergi haji. Itu memang berdiri. Begitu. Saya juga dapat pengetahuan berdiri. Ya, berdiri. Kenapa? Pertama memang jamaah dalam keadaan membludak. Ya, habis sholat subuh pada minum. Intinya kalau kita jongkok injak orang. Begitu. Kayaknya minum sini berdiri. Saya tadi sediman ketika sa'i begitu. Karena kan putar 7 kali muter-muter. Pun ya berasa juga. Muter-muter itu apa namanya? Ya ketika sa'i itu jauh banget. Tergambar oleh saya bagaimana dulu Siti Hajar itu mencari air, ya, untuk mundar-mandir Sofa dan Marwah 7 kali. Dalam posisi datar aja capeknya luar biasa yang saya rasakan. Apalagi dulu, tentu saja banyak batu-batu, kerikil-kerikil, ya. Nah akhirnya di tengah-tengah pencapaian tadi bisa minum air zam. Disediakan, ya.
Nah, kalau Bapak Ibu sekalian nanti di Mekah, di Madinah, boleh kita ngambil air zam-zam, ya, ya sebanyak-banyaknya. Dalam artian untuk kepentingan kita di maktab atau di tempat penginapan kita. Ya, ya terus. Jadi hendaklah memulai suatu perbuatan yang baik diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Wasali satu dan yang ketiga ayyakula idza jarra ala lisanihi ma la ya'nihi astagfirullah. Artinya apabila mengalir atas lidah kita sesuatu yang tidak bermanfaat, ya mengucapkan ya astagfirullah. Umpamanya kita makan sayur kasinan, ya apa yang harus kita baca? Astagfirullah. Asing banget dengan brengsek banget ya. Astagfirullah. Sambalnya panas banget, ya pedas, jangan brengsek banget ya. Astagfirullah. Jadi sesuatu yang tidak enak maka hendaklah ucapkan astagfirullah gitu. Warabi'atu dan yang keempat ayyakula idza arada fi'lan insyaallah. Yang keempat apabila hendak berbuat sesuatu hendaklah ia ucapkan insyaallah. Contoh, Bapak diundang sama Pak Amir, Pak besok nanti datang ke rumah ya, ada acara di rumah. Jangan siap, orang terkadang itu ya, siap. Jangan. Ya kita ucapkan apa? Insya Allah. Tapi Pak, orang sekarang kalau insya Allah pasti nggak datang. Ya jangan begitu. Jadi punya stigma begitu. Biasanya kalau ucapkan insya Allah nggak datang dia. Jangan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena insya Allah itu kan kalau Allah berkehendak, kalau Allah mengizinkan ya insya Allah. Ya, jadi sekali jangan siap, jangan begitu. Insya Allah saya siap. Nah, baru boleh. Kenapa harus kita ucapkan insya Allah? Karena segala sesuatu itu ya atas kehendak Allah. Kita pandai berencana, tetapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Ya, kita terkadang begini. Oke, mau datang. Ya, ada undangan itu, tapi mendadak sakit perut, ya Allah, akhirnya nggak bisa. Oh, berarti Allah tidak mengizinkan. Ya, atau apa sajalah yang kita sudah programkan, sudah dijadwalkan, tiba-tiba sakit atau tiba-tiba ada sesuatu yang sangat urgen, akhirnya kita tidak bisa datang, tidak bisa memenuhi. Karena segala sesuatu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ucapkanlah apa? Insya Allah. Ya. Nah, ini malah ada suatu riwayat dari ya, ada sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah. Kemudian ya, sahabat tadi minta supaya Nabi itu datang. Oh, ini
asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat tadi insyaallah. Kemudian pada saatnya Rasulullah SAW tidak bisa memenuhi datang kepada rumah sahabat tadi karena Allah tidak mengizinkan. Maka akhirnya turun ayat ya, yang menjelaskan kalau kita janji sama orang harus mengucapkan insya Allah. Jadi jangan kembali ya, saya hampir semua sekarang bahasa medsos itu. Kalau kita datang siap-siap, jangan. Mestinya insya Allah saya siap gitu ya. Nah, contoh saya terus menyimak kemarin hari Jumat kemarin ada pengurus masjid ngasih kabar sama saya, Pak Ustadz jangan lupa besok Pak jadwal Bapak di Masjid Anu saya ucapkan insya Allah Pak. Pak jangan pakai insya Allah Pak. Iya insya Allah saya siap, doanya saja. Saya lagi kurang sehat, saya bilang. Itu saja. Nah, tidak mustahil. Tadi sudah dijadwalkan, tadi tidak datang. Ya, nah itu. Baik, selanjutnya. Warabi'atu, dan yang keempat. Ayyakula idza arada fi'lan insyaallah tadi ya. Wal khamisatu, dan yang kelima ayyakula ijaz taqbala ilahi fi'lun makruhun la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Yang kelima yang harus kita ucapkan apabila menghadapi suatu perbuatan yang tidak disukai ya, kita menghadapi suatu perbuatan yang tidak kita sukai, maka adalah kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Apa saja, hanya kita enggak ngepas ya, makan atau apa saja, pokoknya tidak kita kurang berkenan, kita tidak suka, maka hendaklah kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wasatu, dan yang keenam ayyakula idza asabatu musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keenam ini apabila ia tertimpa sesuatu musibah, maka hendaklah atau hendaklah yang ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Contoh yang paling sederhana, pikiran lagi ngelantur jalan, kaki kesandung, tiang listrik ditabrak, jangan lagi jalan meleng, lamun ya matanya ya melihat sih cuman pikiran kan begitu ya, kalau lagi banyak pikiran gitu tiba-tiba yang listrik dia kakinya kesandung berdarah lagi ya, ucapan haram jadah, jangan. Mestinya kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, atau yang lain. Lagi makan enak-enak malam belum kuat. Tiba-tiba listrik mati. Kira-kira yang mau kita ucapkan apa, Bu? Brengsek banyak PLN. Brengsek ini memang di PLN. Tidak nawain gue lagi makan. Jangan marah-marah, jangan. Ya, harus kita ucapkan inna lillahi wa inna. Loh, Ustaz, bukan kalimat itu untuk orang mati. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalimat itu diucapkan intinya
apa yang terjadi pada diri kita sesuatu yang tidak ngenakin. Ya, pokoknya yang tidak enak-enak, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Orang meninggal dunia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diinformasikan. Ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Fulan atau Ibu Fulana tadi jam 10 malam jadi rumah sakit anu telah meninggal dunia. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Ya. Apa itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Inna lillahi, sesungguhnya kami ini, ya, atau sesungguhnya saya ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami juga akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hamba Allah, kita suatu saat juga akan kembali kepada Allah. Kaitannya dengan tadi suatu yang tidak ngenakin itu atas ya izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita nanti komen lah kalimat itu kan diucapkannya untuk orang mati. Tidak mesti begitu. Di segala sesuatu yang tidak ngenakin, seperti tadi lagi makan, istrinya mati, lagi nonton TV, TV-nya mati. Pokoknya nggak enak. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian wasabi'atu, dan yang ketujuh, la yazalu yajri ala lisanihi ilaili wa nahari kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang ketujuh yang terakhir ini yang harus kita biasakan atau kita ucapkan, ya, tidak henti-hentinya mengalir atas lisannya di malam hari dan di siang hari kalimat yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini maksudnya apa? Biasakanlah dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, apakah itu di siang hari maupun di malam hari, kita selalu ucapkan yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ya terutama ya yang sangat ya dianjurkan ketika kita habis sholat. Makanya ada istilah wiridan, ya wiridan. Jadi Bapak Ibu sekalian, haruslah menjadi kebiasaan kita habis sholat kita wiridan. Yang kita harus baca di antaranya adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar 33. Kemudian sangat istimewa lagi kalau tadi baca ya tahmid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasa. Insyaallah ada satu keterangan kalau kalimat-kalimat tadi yang kita biasakan dalam hidup kita, dampak positifnya, artinya pengaruhnya dalam kehidupan kita, ya, yang pertama kalau ada sesuatu terjadi, refleks kalimat itu dibaca. Semuanya tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan sesuatu yang baik, alhamdulillah. Ya, itu akan terbiasa. Yang lebih ya urgensi lagi, mudah-mudahan karena dalam siklus kehidupan kita di siang hari pun di malam hari, ya, pada akhirnya insya Allah ya, di dalam kehidupan kita, di dalam jiwa kita nanti manakala di akhir kehidupan kita, ya, atau pada saat sakaratil maut, kalimat itu pula yang diucapkan. Dan satu keterangan hadis dari Rasulullah,
Siapa orang yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah dakhala. Nah, ini. Jadi kesana muara. Oleh karena itu, untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya Muhammad SAW, tentu saja ketika dia hidup kalimat itu yang dia biasa. Wallahu alam ada cerita. Ya wallahu alam ada cerita begini. Maaf, ada orang tukang minyak. Oh zaman dulu kan ada orang tukang jualan minyak apa namanya minyak tanah, tukang minyak. Zaman dulu nih cerita. Itu dagang minyak oil. Apa yang dia ucapkan? Minyak, minyak, minyak. Itu yang dia biasakan. Wallahu alam mungkin orang tersebut ya ibadahnya kurang. Apa yang terjadi ketika orang sakaratul maut dibimbing? Ya, kata keluarnya baca dong la ilaha illallah, nggak bisa, minyak terus saja. Kenapa? Karena dia tidak akrab, lisannya, lidahnya tidak akrab kalimat itu, sehingga ketika dia di akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan kalimat tadi la ilaha, nggak bisa, karena kebiasaan lidahnya minyak begitu. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, biasakanlah dalam kehidupan kita 7 kalimat tadi yang harus kita biasakan. Yang pertama tadi apa? Kalau kita mengucapkan mau melakukan suatu perbuatan yang baik, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah. Kemudian kalau menyelesaikan suatu yang baik, ya artinya kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Awali dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah. Itu harus kita biasakan dalam hidup. Yang ketiga, kalau kita menghadapi sesuatu yang kurang berkenan, maka kita ucapkan astagfirullah. Yang keempat, yang harus kita biasakan juga, yaitu apabila kita berjanji sama orang atau mengerjakan sesuatu yang belum tahu apakah kita bisa atau tidak, ya kita ucapkan insya Allah. Selanjutnya, apabila kita menghadapi suatu perbuatan yang tidak kita sukai, maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Yang keenam, apabila kita tertimpa sesuatu yang negatif atau perbuatan satu yang tidak mengenakin, perbuatan yang tidak kita sukai, maka ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan terakhir yang ketujuh, hendaklah perbanyak dalam kehidupan kita di siang hari maupun di malam hari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul, dengan harapan mudah-mudahan manakala kematian menjemput kita, kalimat yang terakhir yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang seperti itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau kita membaca Quran, ya
sebaiknya kita dimulai dengan ta'awud. Artinya a'udzubillah. Kita baca Quran. Ya, kita baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kan tadi apalagi kita baca Quran, kan suatu perbuatan yang baik. Jadi sangat indah kalau kita ucapkan ta'awudz bismillah. Tapi kalau kita nggak baca bismillah, ya kan ada keterangan gini. Segala sesuatu perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan bismillah kurang berkah. Makan ke apa? Ya, minum, mau ngegosok, mau apa? Ya. Yang tidak boleh kita masuk kamar mandi baca bismillah. Itu ada doanya tersendiri. Kan kalau doa kamar mandi nggak begitu, ya Allahumma hasin farji minal kawaisi wal qabaisi khusus. Jadi jangan mau masuk kamar mandi ke WC baca bismillah, jangan. Itu ada doanya sendiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal qabaisi. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi karena di WC itu banyak setannya. Ya, itu Pak. Jadi artinya kalau positif, sesuatu yang positif kita hendaklah dimulai dengan itu. Supaya apa? Tapi kalau nggak baca ta'awudz nggak apa. Kalau seperti saya tadi jadi imam enggak, a'udzubillahi minasyaitonir itu kan bismillah. Nah, silakan aja. Tapi artinya emang dalilnya ulama mengajar itu. Kalau kita baca bismillah dalam hati itu, kan tahu itu artinya kita berlindung kepada Allah. Ya, silakan saja. Kalau kita mau sholat, dalam hati ini, Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita nanti bisa sholatnya konsen. Artinya tidak karu-karuan. Makanya itu pula. Malah kalau kita sudah mau sholat, ya para ulama mengajarkan sebaiknya kita baca qul a'udzu birabbin nas. Ya. Jadi sebelum takbir bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ya min syarri alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, supaya dengan wasilah dengan sabab kita baca surat An-Nas tadi, hati kita tidak digelincirkan oleh setan. Ya. Ini bisa jadi karena kita tidak baca An-Nas tadi, ketika kita sholat, akhirnya pikiran kita ngelantur kemana-mana. Ya, tidak khusyuk. Sholat sih pikirannya ada di pasar. Sholat sih pikirannya ada di kantor dan terjadi. Ya, oleh karena itu diajarkan oleh para ulama kalau kita mau sholat, ya sebelum kita takbiratul ihram kita baca surat An-Nas dengan tujuan supaya hati kita tidak tidak ngelantur, tidak was-was. Begitu. Kira-kira istri paham Pak? Ada lagi yang lain? Ya. Artinya harus tepat apa yang tadi. Pokoknya intinya kalau suatu yang tidak ngenakin itu musibah, ya innalillahi. Ya, maaf.
nggak pas. Kita kan kalau masukin buat aja kalau nggak pas kan nggak ngunci gitu ya. Kalau itu. Jadi ucapan-ucapan yang dia harus kita perhatikan yang 7 tadi sesuai dengan muktadal sesuai dengan porsinya, dengan kondisi. Jangan ada orang meninggal dunia, alhamdulillah ya salah. Bapak pulan tadi sudah meninggal dunia, alhamdulillah lah. Kata yang dengar gimana kan salah kali, ya. Jadi begitu. Ada lagi yang mau tanyakan Bun? Sudah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin disampaikan terutama ya. Bapak Ibu, kita di rumah kan punya anak kita. Ibu terutama Bu, saya ingin sampaikan. Jangan sekali-kali ibu ngomong yang kurang baik sama anak kita. Anak kita bandel banget, saking jengkelnya. Kita bilang maunya ibu jengkel banget anak. Apa dia marah? Biarin gua doain lu biar jadi orang susah umpama. Waduh bahaya itu. Ya, seapapun nakalnya anak kita, bandelnya anak kita, jangan mendoakan sesuatu yang negatif. Justru harus doakan yang positif. Malah yang lebih hebat lagi kudunya, manakala kita punya anak bermasalah, bandel dan seterusnya, pokoknya dalam keadaan sujud kita, apa itu tahajud, ya, di sholat yang kita lakukan, di sujud yang terakhir di situ, doakan anak kita. Ya Allah, saya punya anak bandel banget, ya Allah, ya Rob, ya Muqallibal Qulub yang bisa bolak-balikan hati, ya Allah, ya, balikan hati saya menjadi anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Jadi kita harus begitu Pak. Malah ada keterangan doa seorang ibu itu mustajab. Ya, itu hampir menyamai doanya Rasul. Ya. Dibandingkan dengan bapak, doa ibu lebih mustajab. Saya tahu sudah sering mengatakan kepada saya, nih, kamu harus banyak mendoakan anak kita, karena doa ibu lebih cepat diijabah. Ya, begitu juga kita sebagai bapak, doakan juga anak kita. Apa yang jadi masalah? Ya, itu ketika terutama di dalam keadaan sujud. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sholat sendiri mas sujudnya lebih banyak, lebih bagus. Silakan berlama-lama. Di samping itu mengada keterangan ketika kita sholat itu, ya, dosa-dosa kita kecuali berjatuhan. Makanya berlama-lama ketika kita sholat sunnah sendiri itu sangat bagus. Kecuali sholat berjamaah. Lah saya kalau lama-lama nanti sujudnya pasti ibu begini. Belum juga begitu. Ya, kalau kita sholat berjamaah ya 3 kali aja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal 3 kali. Tapi kalau sholat sendiri, sholat sunnah, punya sholat tahajud, sebanyak-banyak bila perlu menangis lagi. Ya, kira-kira bisa dipahami Pak? Ya. Kenapa? Tadi ada keterangan ketika kita ruku, sujud dan seterusnya, kecuali dosa kita berjatuhan. Ya, begitu. Dalam keterangan lain, di sujud yang terakhir terutama, apa yang mau kita minta? Karena ketika sujud tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinkanlah, semakin kita banyak sujud mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan dekat kepada kita. Kan dulu ada lagu begini, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh.
Siapa dulu yang punya liriknya ini? Kalau tidak salah Kusnuzul. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini ya Allah tergantung kita. Kalau kita dekat, maka dia akan lebih dekat lagi. Ya. Logikanya kita kepada manusia aja. Kalau kita dekat sama seseorang kan enak. Ingin kita bersengkrama, ingin kita curhat, kan begitu. Maka sebaik-baiknya curhat harus kepada Allah. Apapun problema kehidupan kita, menurut saya jangan suka kita curhatnya di Facebook. Ya, ya, di HP curhat. Wah begitu. Kalau orang yang suka sama kita, kalau nggak suka syukurin lu, kayak itu kan. Tetapi perbanyaklah curhat kepada Allah, terutama melalui sholat. Karena sholat itu adalah kita curhat kepada Allah. Oh, sholat itu curhat. Ya, contohnya kita ketika kita baca Rabbi firli warhamni wajburni, coba kita pahami. Luar biasa. Makanya barangkali ya sedikit agak aneh kalau ada orang ketika sholat pikirannya ngelantur, mungkin juga dia tidak paham apa itu sholat. Sholat ya Allah, nggak ngerti apa-apa. Oleh karena itu sangat penting dalam kehidupan ini kita pahami bacaan-bacaan yang kita baca ketika kita sholat. Karena ketika kita sholat kita sedang curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah barangkali itu saja. Ya, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Maka kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.